Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan ujung 061. Jadi di sini saya akan membuat laporan video dalam praktikum Sistem Informasi Geografis dengan materi georeferencing, yang mana georeferencing ini sendiri merupakan serangkaian operasi analyze yang dilakukan pada data spasial di dalam sistem informasi geografis. Nah, georeferencing juga merupakan sebuah operasi SIG atau sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk memanipulasi data spasial. Nah, dari macam-macam georeferencing ini memiliki 7 tools. Ada dissolve, yang mana dia itu proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih. Kemudian ada erase, yang mana dia itu proses penghapusan bagian yang tidak diperlukan. Kemudian ada merge, yang mana merge ini merupakan menggabungkan beberapa file dalam data spasial maupun baik data geografisnya maupun data atributnya menjadi satu file yang baru. Kemudian ada clip, yang mana dia itu merupakan proses pemotongan poligon dari data spasial dari lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya. Kemudian ada clip, yang mana clip ini sendiri merupakan proses pemotongan poligon dari data spasial yang lokasinya itu tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya. Kemudian ada intersect, yang mana dia itu menggabungkan atau overlay dari dua file peta atau lebih menjadi satu hasil file yang baru. Kemudian ada union, yang mana union ini sendiri memiliki fungsi yang sama dengan intersect. Perbedaannya dia itu pada batas akhir si petanya itu, area petanya itu, dia menggunakan fasilitas union. Batas semua wilayahnya ini tetap dipertahankan. Nah, kemudian ada buffer, yang mana buffer ini merupakan pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Misalkan area hasil dari proses buffer ini dapat berupa bentuk lingkaran jika objek pusat buffer ini adalah titik atau poin. Kemudian dia juga dapat berupa poligon yang memanjang bila objeknya itu yang akan kita buffer berupa polyline seperti jalan maupun sungai. Mungkin seperti itu saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses pengolahan. Baik, di sini kita akan mulai pengolahan. Yang pertama kita klik file, lalu kita klik add data. Selanjutnya kita masukkan SAP Indo, lalu kita klik yang itkabu 2010 ini, lalu kita add. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita klik open attribute table. Lalu kita pilih yang table option ini, kemudian kita pilih yang select by attribute. Selanjutnya di sini kita akan memulai untuk mengambil wilayahnya. Di sini kita ambil provinsi sama dengan kita klik get unique fluids. Lalu kita cari wilayah yang akan kita kaji. Jadi di sini wilayah yang akan kita kaji, yang akan saya kaji itu adalah Jawa Tengah. Lalu kita klik Jawa Tengah, lalu kita apply. Lalu kita close. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita add, lalu kita export data untuk mengunduh datanya. Selanjutnya di sini kita ekspor data. Untuk yang ekspor ini tidak usah ada yang dirubah. Kemudian kita output feature class-nya kita save di geodatabase. Namun kita cari dulu tempat untuk kita membuat geodatabase untuk menyimpan filenya. Lalu kita buat geodatabase, buat di sini geoprocessing. Lalu kita klik dan kita buat di sini nama wilayah yang akan kita kaji. Jadi di sini saya kaji tadi itu Jawa Tengah, kita buat saja Jateng. Nah, untuk pilihannya ini kita pilih yang file and personal geodatabase feature class. Lalu kita klik save. Lalu kita klik OK dan tunggu sampai prosesnya itu selesai. Dan ini wilayah Jatengnya sudah bisa kita ambil. Lalu di sini kita ubah aja warnanya jadi hijau biar. Selanjutnya ketika wilayah kajian yang kita ambil sudah muncul, lalu kita checklist. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu open attribute table. Kemudian kita pilih yang ini table option, kemudian select by attribute. Lalu kita buat di sini kabupaten sama dengan get unique value-nya, kita klik. Lalu kita cari wilayah yang akan kita kaji. Wilayah yang akan saya kaji itu kabupatennya dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak. Lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita ekspor juga datanya. Kita buat di file geodatabase tadi, kita buat outputnya, lalu kita ubah menjadi lalu kita save.
dan tunggu sampai prosesnya selesai, lalu klik yes. Selanjutnya kita matikan lagi, kita klik kanan, lalu kita open attribute table lagi, kita klik yang search by attribute, kabupaten, sama dengan get unique value, lalu kita cari wilayah Semarang, karena dua wilayah yang saling berdekatan ini, saya mengambil wilayah Semarang dan wilayah Demak. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik apply dan kita download juga datanya. Lalu kita klik yang data, export data. Lalu kita masukin output feature clause-nya, kita rubah menjadi Semarang. Lalu kita klik save, dan kita klik OK, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya ketika sudah semuanya kita add dari yang kota Semarang maupun Kabupaten Demak, lalu selanjutnya kita matikan yang IKW ini, lalu kita hidupkan yang kota Semarang dengan kota Kabupaten Demak. Lalu di sini kita klik yang geoprocessing, lalu kita pilih yang dissolve, yang mana di sini kita akan menggabungkan semua poligon. Lalu kita klik dissolve. Untuk input feature-nya kita masukin yang Jawa Tengah. Selanjutnya untuk outputnya kita buat di sini dissolve. Lalu kita save dan kita klik OK. Dan kita tunggu sampai si proses dissolve-nya ini selesai. Jadi di sini inilah hasil dissolve tadi, yang mana ini menggabungkan satu poligon, yang mana tadi itu Jawa Tengah memiliki banyak poligon, dan selanjutnya ketika sudah dilakukan proses dissolve, maka dia akan menggabung menjadi satu poligonnya. Selanjutnya kita lanjut untuk geoprocessing yang selanjutnya. Selanjutnya kita sudah hidupkan yang kota Semarang, Kabupaten Demak, sama Jateng. Kemudian kita klik yang Arts Toolbox, lalu kita pilih yang Analyze Tools, lalu kita pilih yang Overlay, lalu kita pilih yang Erase. Kemudian untuk input rasternya, untuk input feature-nya kita masukin Jawa Tengah, erase feature-nya kita masukin kota Semarang, lalu untuk output-nya kita masukkan di sini erase. Lalu kita save, dan selanjutnya kita klik OK. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika erase-nya ini sudah selesai, maka wilayah tadi yang kota dari erase ini pengertiannya itu kan untuk menghilangkan wilayah yang tidak diperlukan. Jadi yang tadi kita klik erase, dia akan hilang wilayahnya. Kemudian kita matikan saja yang erase. Selanjutnya kita ke geoprocessing selanjutnya, yaitu merge. Balik di sini, selanjutnya kita akan melakukan merge, yang mana dia itu menggabungkan antara dua wilayah, baik itu data geografisnya maupun atribut tabelnya. Kemudian kita klik geoprocessing, lalu kita klik yang merge. Lalu kita pilih input datanya, itu kita pilih Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Ketika sudah, lalu kita buat output rasternya menjadi merge. Lalu setelah itu kita klik save, lalu kita klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, tadi kan dia itu kota Semarang dan kota Semarang dan Kabupaten Demak itu atribut tabelnya itu dia berbeda. Nah, kali ini dia itu menjadi satu. Ini ada poligonnya dari Demak, dan kita klik katalog, kemudian kita pilih file yang akan kita pilih untuk menyimpan file tersebut. Kemudian kita pilih yang user file, lalu kita beri nama clip. Untuk feature type-nya kita rubah menjadi polygon.
Kemudian untuk spasial koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih editor, lalu start editing. Kita pilih yang clip ini, lalu kita klik OK. Kemudian kita buka di sini, lalu kita klik yang clip ini, kita klik yang polygon. Lalu kita pilih saja wilayah yang akan kita potong. Lalu ketika sudah, kita klik yang save edit, lalu kita stop editing. Kemudian untuk geoprocessingnya kita pilih yang merge, kita pilih yang geoprocessing, kita klik yang clip. Lalu input dari si rasternya kita pilih yang clip. Clip feature-nya kita pilih wilayah Jawa Tengah karena kita makanya Jawa Tengah di sini. Lalu kita tambahkan juga di sini clip. Kita save. Lalu kita klik OK. Apa yang akan kita pilih, lalu kita buat di sini lalu kita pilih yang polygon. Koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, lalu kita klik OK dan kita klik OK. Nah, ketika sudah, lalu kita klik create feature, set editing, lalu kita pilih yang intersect. Kemudian kita klik yang intersect. Kita pilih yang circle. Lalu kita pilih wilayah yang akan kita intersect. Ketika sudah, lalu kita klik 2 kali dan kita klik save editing, lalu stop editing. Selanjutnya kita klik geoprocessing, lalu kita pilih yang intersect. Lalu input feature-nya kita masukin yang intersect. Kemudian kita masukkan juga wilayahnya yang Jawa Tengah. Dan kita simpan saja output saya di Go Database. Lalu kita klik save dan kita klik OK. Dan tunggu sampai Nah, ini dia intersect yang sudah jadi. Ini memotong wilayah dalam bentuk lingkaran. Ini intersect. Lalu kita hidupkan lagi, kita matikan dan kita akan lanjut ke tools berikutnya. Ini udah 5 tools, jadi masih ada 2 tools lagi. Selanjutnya kita klik katalog, lalu kita buka file, lalu kita klik new, dan kita klik save file. Kita beri nama, dan selanjutnya ini adalah tools union. Lalu kita buat feature step-nya ya polygon. Untuk koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, lalu kita klik OK.
Selanjutnya, ketika sudah, kita klik yang editor, lalu kita pilih yang start editing, kita pilih union. Oke, lalu kita pilih yang create feature, unionnya kita klik dan kita pilih yang circle. Nah, setelah itu kita pilih wilayahnya sini, lalu kita klik 2 kali dan kita save editing, kemudian kita stop editing. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang go processing, lalu kita pilih yang union, lalu kita masukkan input feature-nya, kita masukin yang Jawa Tengah dan kita masukin yang union. Kemudian untuk outputnya kita beri nama saja union, kemudian kita save, lalu kita klik OK. Nah, jadinya jadi sebenarnya hampir sama dengan si intersect tadi. Nah, bedanya itu kalau intersect ini dia itu benar-benar memotong wilayah yang akan kita kaji, atau menggabungkan beberapa poligon, tapi dia itu yang lainnya hilang gitu. Tapi kalau misalkan yang intersect, yang union ini dia itu bergabung tetap, walaupun di nonaktifin juga dia tetap bakalan ada si atributnya tadi, dan dia itu juga bisa menggabungkan dengan wilayah yang sebelumnya ada di sini, kita coba hidupkan yang ikabу ini. Nah, jadi bisa menggabungkan dengan poligon wilayah yang ada di sebelahnya sini. Selanjutnya kita akan masuk ke tools yang terakhir, yaitu tools buffer. Yang pertama kita klik katalog, lalu kita buat save filenya di sini, kita klik new, lalu save file. Kemudian kita buat di sini itu buffer. Untuk feature tab-nya kita pilih yang polyline, lalu kita pilih yang koordinat sistemnya itu WGS 1984, lalu kita klik OK. Ketika sudah, selanjutnya kita klik start editing, lalu kita klik yang buffer, lalu kita klik OK. Jadi kita pilih wilayah mana yang akan kita buffer, lalu kita pilih yang line, lalu kita klik OK. Sudah, habis itu kita save editing, lalu kita stop editing. Kemudian selanjutnya kita pilih yang geoprocessing, lalu kita pilih yang buffer. Kemudian untuk input feature-nya kita masukin yang buffer. Selanjutnya kita pilih yang buffer tadi, geoprocessing-nya. Untuk inputnya kita masukin yang buffer yang sudah kita buat. Buffernya tidak muncul. Di sini kita ulang saja untuk buffernya, kita hapus dulu. Lalu kita pilih yang katalog, lalu kita hapus yang buffernya. Kita tambahkan secara manual. Kita buat new save file, lalu kita pilih yang ini polyline, kita namanya buffer. Terus koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk editor kita pilih start editing, lalu kita pilih yang buffer. Lalu
kita buat dulu polyline-nya. Lalu kita klik 2 kali dan kita save editing, kemudian kita stop editing. Nah, ketika sudah muncul, kita rubah dulu. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang buffer ini, kemudian kita klik view processing, lalu kita pilih yang buffer. Untuk input rasternya itu kita masukin buffer. Kemudian untuk output feature-nya kita buat di sini juga sama buffer. Kemudian kita save. Nah, untuk yang linear unitnya ini kita buat di sini itu 2 dan satuannya kita rubah menjadi kilometer. Nah, ya sampai bawah nggak usah dirubah dan kita klik OK. Nah, selanjutnya ini adalah wilayah. Sudah melihat tadi dari ketujuh tools tersebut, kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Contohnya seperti dissolve ini, yang mana awalnya itu kota Semarang dan kota Demak itu masih ada poligonnya yang saling tumpang tindih. Kemudian ketika sudah di dissolve, maka dia itu bergabung ke seluruhnya. Nah, kemudian untuk yang erase ini sendiri tadi itu dia itu memotong wilayah, penghapusan bagian wilayah yang tidak diperlukan. Contohnya seperti yang erase ini. Nah, yang ini kan tadi ini tuh ada kota Semarang. Kota Semarang ini sudah tidak ada karena dia itu dihapus karena bisa menghapus untuk karena dia tidak diperlukan. Kalau misalkan kita mengambil wilayahnya dan tidak diperlukan. Kemudian untuk merge ini sendiri dia itu menggabungkan antara beberapa file data spasial maupun atributnya ini menjadi satu. Jadi yang tadinya ini tuh data spasialnya itu berpisah dari si kota Semarang dan Kabupaten Demak itu berpisah, tapi sekarang dia itu data atributnya itu sama jadi satu. Sebelumnya kan dia bisa satu-satu, jadi ini dia bergabung. Kemudian ini selanjutnya itu adalah klip. Sebenarnya saya masih belum tahu kenapa yang klip saya ini dia itu tidak muncul, hanya seperti ini dari klip yang saya buat ini. Mungkin masih ada salah. Dan selanjutnya itu ada yang union. Union ini dia itu sebenarnya kita masuk ke intersect dulu. Intersect ini dia itu memotong wilayah dalam bentuk lingkaran. Nah, dia itu kalau intersect ini sendiri dia itu menggabungkan secara melingkar pada suatu peta kan untuk menjadi file yang baru. Nah, dia itu untuk menjadi file yang baru yang lebih kecil atau wilayah yang bisa kita ambil itu lebih kecil dan ukurannya itu berbentuk lingkaran. Nah, kalau misalkan union ini sebenarnya sama dengan si intersect karena sama-sama dia itu awalnya lingkaran. Tapi kalau yang intersect tadi dia itu memotong, benar-benar memotong. Nah, kalau yang union ini dia itu menggabungkan dengan nanti poligon-poligon yang ada di sini. Ini nanti sebelumnya itu bisa bergabung dengan, nah ini contohnya seperti ini bisa bergabung dengan ini misalnya Jawa Barat atau mana. Selanjutnya itu yang terakhir ada buffer. Nah, buffer ini sendiri dia itu merupakan pembentukan area tersendiri di sekitar objek dengan jarak objek itu sendiri. Nah, hasilnya itu bisa berupa lingkaran atau biasanya juga garis. Nah, ini hasilnya itu polyline atau garis. Ini karena dia itu berbatasan dengan laut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.